Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan saham di analisa teknikal dan benar mulgerian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 14 November 2022 mengawali minggu ini dan masih on track dengan view kemarin. Dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena ada konten setiap hari di cuan saham, Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, langsung saja kita masuk transaksi seperti biasa. Hari ini transaksinya lumayan ramai, 12,712 triliun dengan pergerakan asing hari net sell dengan jumlah yang sangat besar, total 1,03 triliun. Dominan di pasar reguler 1,12 triliun, sedangkan di pasar nego ada net buy 89 miliar. Gede juga ya net sell-nya hari ini. Kita lihat bursa bursa regional beragam, ada yang merah, ada yang hijau. Dan suatu yang wajar, IHSG turun, sudah kita bahas di konten kemarin minggu. Jadi ya, sesuatu yang sangat wajar. Hari ini turun tuh tidak ada masalah sama sekali. Nah, langsung aja kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada DMR 47,4 miliar, Harum 39,5 miliar, Saratoga 21,2 miliar, Sido Muncul 15,8 miliar, Bukalapak 12 miliar, Tbix 10,8 miliar, Alfamart 9,7 miliar, Pegas 9 miliar, Mapi 5,3 miliar, PTBA 5,2 miliar, Unilever 4,9 miliar, INKP 4,6 miliar, SHWR 3,4 miliar, KLBF 3 miliar, Indi 2,2 miliar, dan WMPP 700 juta. Kita masuk ke saham-saham dijualin asing dan sudah terjawab. Yang bikin net sell 1 triliun hari ini ada Telkom, BRI, dan Astra. Net sell terbesar hari ini dari Telkom 360,6 miliar. Telkom sudah saya wanti ya, ini kayaknya sudah turun lumayan dalam, nanti kita bahas lagi. Lanjut BBRI 323,8 miliar, ini masih yang di net sell. Astra 130,3 miliar, BBNI 62,2 miliar, MDKA 40,8 miliar, Arto 40,2 miliar, United Tractor 39,3 miliar, MTEK 33,4 miliar, Akra 32,5 miliar, Bank Mandiri 31,5 miliar, Elsa 22,7 miliar, Film 17,8 miliar, ITMG 16,7 miliar, Tower 16,3 miliar, Adaro 15,2 miliar, ESA 8,8 miliar, ICBP 5,5 miliar, Energi 5,3 miliar, SMG 5,1 miliar, Medco 3,8 miliar, dan BBCA 2,4 miliar. Oke, langsung aja kita masuk analisa teknikalnya IHSG dulu yang masih on track dengan view konten terakhir. Kemarin konten hari Minggu ya, itu bahas market hari Jumat, dan sudah saya wanti, sudah saya bilang hari ini IHSG kena resisten dan sesuatu yang sangat wajar kalau retracement dulu. Ini ya, kita bisa perhatikan pergerakan ketika sideways di shoulder kanan ini, yang sebelumnya ada dia sideways. Kemarin ketika 10 November dia itu kan breakdown ya, walaupun masih tipis, cuman sudah lower low, dan ketika naik ya ada potensi bikin lower high. Dan sudah digariskan ada downtrend line, downtrend channel, walaupun masih sangat lemah. Karena slope-nya cuma berapa derajat, artinya kan kemiringannya sangat lemah kan. Cuma dia punya swing low, swing high, swing low, swing high, dan lain seterusnya. Seperti itu. Nah, ketika kena sebuah resisten, suatu yang wajar pilihannya itu hanya dua. Ketika kena support atau resisten pilihannya itu hanya dua, yaitu breakout atau mantul. Itulah gunanya kita mengidentifikasi support atau resisten. Entah pakai Fibonacci, support klasik, trendline, dan lain sebagainya. Yang jelas ketika kena area kuat, support atau resisten, pilihannya itu hanya dua, breakout atau mantul. Makanya kalau sudah kena resisten yang cukup kuat, prepare untuk dua skenario itu. Kalau breakout apa yang harus dilakukan, kalau gagal breakout apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Dan kalau kita lihat hari ini market saya lihat masih gagal breakout. Bahkan kalau kita lihat juga sudah terjadi lower high walaupun masih sangat tipis sekali. Tuh, jadi ada indikasi dia mau retracement lagi. Seperti itu. Dilihat dari candlenya yang solid ditambah net sell yang besar dipimpin dengan saham-saham big cap moversnya IHSG, dan saya rasa IHSG ada potensi untuk melanjutkan retracement. Saat ini supportnya ada di sekitar 7.000, masih sama, itu support psikologis ya. Untuk next supportnya ada di sekitar 69 berapa ini?
6980 itu yang cukup kuat saya rasa, 6980 sampai 6970. Tapi kalau jebol dari area tersebut ya next stopnya di 6935, bahkan bisa turun sampai 6890. Ya satu hal lagi yang saya lihat ya, kalau saya lihat juga mulai terjadi rotasi dari yang komoditas batu bara rotasi ke nikel, big cap bruci-brucipan itu juga pada rotasi, karena kan kelihatan 1 triliun net sale-nya di Telkom, Astra sama BRI doang. Nah, kira-kira duit itu lari kemana? Kita tinggal cari aja tempatnya selanjutnya, seperti itu. Tuh, dan ya saat ini karena dia ada slope, dia ada downtrend, artinya tidak bergerak ke samping, tapi ke bawah, dan perhatikan area-area tersebut aja. Tinggal nanti dilihat apakah dia berhasil breakout atau bakalan breakdown. So far kalau menurut saya area bottom kuatnya di 6890. 6890 itu area Fibonacci 0,618. Cuma tinggal perhatikan kira-kira market bottom di mana, seperti itu. Karena kelihatan banget ini baru masa rotasi lah dari uang-uang yang di sana-sana pindah ke sana-sana. Kelihatan sahamnya pada beda-beda seperti itu. Yang penting sama batasi resiko aja, gunakan area tadi. Nah, kalau misalkan ini swing low, artinya bahkan ada potensi untuk lower low. Means artinya IHSG ada potensi jebol 6956 dan support terdekat di 6935. Yang penting sama batasi resiko aja, selama pilihan sahamnya tepat, mau market naik, mau market turun, arahnya bakalan tetap ke atas. Tapi sebaliknya kalau pilihan sahamnya salah, mau marketnya sebulis apapun ya bakalan nggak perform juga portonya. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja, seperti itu. Kelihatan masih konsolidasi kuat ya menuju Desember ya. Semoga aja ini konsol terakhir untuk bullish lah di akhir tahun, seperti itu. Tentu IHSG, langsung saja kita masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen bahas dari Telkom dulu aja, yang sebenarnya masih on track dengan pembahasan terakhir, cuman pengen saya bahas karena ya semakin meresahkan. Oke, hari ini Telkom turun 2,41% dengan candle yang sebenarnya tidak solid, tapi volumenya masih besar, ditambah dengan net sell yang terbesar. Terakhir saya bahas Telkom tuh di sini. Saya masih ingat itu konten 2 November candlenya ini. Telkom turun 4,5%, net sell gede, saya bahas pada 2 November. Teman-teman bisa cek aja videonya kemarin. Sudah saya wanti kalau dia sampai jebol 4200, Telkom itu kurang bagus. Kenapa? Karena by structure dia membentuk sebuah lower high lower low yang lebih besar. Nah, tapi kan dia naik Mas sampai 4280. Ya, ini namanya pembentukan lower high atau pullback. Karena yang namanya saham naik atau saham turun itu nggak langsung cepret satu kali naik satu kali turun gitu, enggak. Itu biasanya saham baru digoreng atau saham IPO. Cuman kalau sudah saham big cap, ada historinya, ada data ke belakang, pergerakannya ya kayak gitu, turun juga naik turun, lower high lower low dan seterusnya, cuman arahnya ke bawah. Sebaliknya juga dengan ke atas. Nah, since Telkom jebol 4200, artinya dia sudah lower low dengan structure yang lebih besar, dikasih pullback selama 2 hari dengan volume yang lebih kecil, dan akhirnya dia hari ini lower low lagi. Kemarin low-nya sampai 4050, hari ini low-nya sampai 4030. Cuman masih ditahan, closing-nya 4050. Waktu itu saya bahas 4200 ya. Kalau sampai 4200 jebol, next stop area kuat Telkom itu ada di sini. Dari Rp4.000 sampai 3840. Itu adalah area kuat dari Telkom selanjutnya. Tapi kalau dia sampai jebol yang 3840, baru saya bilang Telkom jelek banget. Kenapa? Karena yang pertama dia sudah patah uptrendnya, lalu kedua dia lower high lower low pada structure yang lebih besar, seperti itu. Ini kan kita bisa lihat ya, high low ini kita anggap same high atau lower high. Kalau dia sampai jebol dari 3850, Telkom bahkan lower low dan dia membentuk downtrend yang lebih besar dengan target yang lebih dalam, seperti itu. Jadi ya untuk saat ini masih dalam toleransi kalau strukturnya besar ya. Cuman kalau average-nya agak tinggi ya lebih baik mulai kurangi porsi aja. Karena dilihat dari outflow-nya kurang bagus. Tapi kalau teman-teman punya average bawah, bingung pasang trailing stop, selama Telkom tidak jebol 3850 masih oke. Tapi kalau dia sampai jebol 3850 harusnya targetnya bakalan dalam, seperti itu. Yang saat ini kita perhatikan ini dulu aja, 4000 sampai 3850 itu ada area kuat. Kita lihat Telkom pergerakannya, tapi kalau sampai jebol lebih baik batasi resiko karena dia sudah patah uptrend, dan kalau sampai jebol 3850 Telkom valid reversal, seperti itu. Dilihat dalamnya, kalau dibandingkan dengan akumulasinya juga jelas belum signifikan ya. Barangkali ini pullback untuk tarik lebih tinggi, cuman belum kelihatan konfirmasinya. Dan ya, ini terjadi distribusi. Brokernya juga bukan kaleng-kaleng, ini 12 seller, 64 buyer. Dan kalau teman-teman perhatikan BK-nya kok nampung Mas, artinya ada yang akumulasi ya, walaupun ada yang jualan ya. Kalau menurut saya sih ini bandar yang provide liquidity. Teman-teman bayangin nggak kalau dia jualan ke retail doang, YP, AZ, PDNI dan seterusnya,
Dia ini kan value-nya cuma 43 miliar, 32, 30, 21, 20, 17 dan seterusnya. Sedangkan value-nya yang jual ini kan besar. Kalau satu kali gebuk ke kiri ya kan bisa ARB berturut-turut. Makanya dikasih bandar yang provide liquidity ya, kira-kira seperti itu. Cuman simpelnya sih, paling simpel tetap ikutin TA-nya aja dan batasi resiko. Saat ini area krusial dari 4000 sampai 3850. Selama nggak jebol, pada structure besar masih dalam toleransi, tapi kalau sampai jebol lebih baik batasi resiko. Tapi kalau di view yang lebih kecil, kemarin dia jebol 4200 sudah kurang bagus kalau menurut saya. Seperti itu. Itu untuk Telkom yang net sell terbesar hari ini. Lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread. Saya pengen coba bahas view MTech yang hari ini akhirnya koreksi juga dari kemarin sebenarnya. Dan kemarin sudah memang kelihatan kurang oke kemarin itu karena volumenya besar ya. Oke, hari ini MTech turun 4,58% dengan candle yang solid dan volume yang terlihat besar tapi sudah mengecil. Ya, kira-kira kayak gitu. Terakhir MTech ini salah satu menu swing di grup MTech ya. Buy-nya di sekitar 1540, ditarik ke atas kemarin sampai puncak di 1810. Sebenarnya kalau kita bilang resisten ya masih di 1830, cuman ya 1810 itu kan sudah masuk area resisten ya. 1800, 1810 ada sebuah resisten dan dia terlihat ada reject yang kuat. Sebenarnya bukan masalah resistennya di mana, tapi harga itu meresponnya itu di mana. Dan kalau kita lihat ketika kena 1800, MTech terjadi sell off yang cukup besar. Dikonfirmasi dengan candle seller, bearish engulfing atau apapun ini dengan volume yang sangat besar. Artinya kan ada yang merealisasikan profit untuk MTech itu. Tuh. Nah, itu untuk view kecil. Untuk view besar kalau kita lihat juga MTech terakhir sudah ada lower high, lower low. Cuman masih structure kecilnya, artinya dia sudah membentuk sebuah uptrend, tapi masih dalam view kecil di sini ya. Nih, kelihatan dia uptrend channelnya. Dan sesuatu yang wajar juga. Oh, kemarin dia ternyata kena swing high ya. Swing high, swing low, ini swing high, ini dia swing low dulu. Seperti itu. Nah, untuk support sekarang saya rasa 1650 itu sudah jadi support dari si MTech. Tapi kalau dia jebol 1650, nextnya ada di 1610, dan kalau sampai jebol yang 1610 dia baru kurang bagus karena dia patah uptrend dan juga buy structure ada lower low. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia bertahan dari 1650, bahkan ada potensi untuk swing high lagi selama tren ini masih merespon seperti itu. Jadi ya sama batasi resiko, perhatikan area-area ini. Terus sekarang area krusialnya itu 1650, baru next area di sekitar 1610 seperti itu. Untuk toleransi akhir ya masih di 1465. Yang penting sama, jaga trailing stop aja, sesuaikan dengan average dan jangan FOMO. Dilihat dalamnya, setelah kemarin beberapa kali akumulasi kecil-kecilan, hari ini ada distribusi yang cukup signifikan. Cuma kalau saya lihat dari, walaupun seller candlenya ini kuat ya, tapi kalau saya lihat dari areanya sih masih dalam toleransi MTech ini, bisa ada potensi mantul juga. Yang penting perhatikan 1650 aja. Selama nggak jebol 1650 oke, tapi kalau jebol toleransi sampai 1610, dan kalau sampai jebol 1610 baru ada potensi dia bisa ke 1500-an lagi. Tuh, yang penting sama, batasi resiko dan jaga TS. Itu untuk MTech. Lanjut coba kita cek Akra ARB. Boleh deh kita bahas Akra deh. Lumayan ya, spreadnya cukup lebar untuk si Akra ini. Oke, ini juga masih sesuai view kemarin ya. Hari ini Akra turun 6,42% dengan candle yang solid dan volume yang besar dan membesar. Terakhir saya bahas Akra itu kalau nggak salah di sini ya. Sekitar 4 November yang sebelumnya view-nya bullish, cuman sayangnya dia patah ascendingnya dan gagal. Target terdekat adalah di area 1460. Di situ dia dikasih rebound selama 2 hari, Kamis dan Jumat, mantul dari support. Cuman sayangnya saat ini dia sudah breakdown. Artinya apa? Pertama, Akra juga sudah ada konfirmasi karena dia membentuk sebuah lower low, high low same high, dan dia sudah jebol. Artinya dia lower low seperti itu. Nah, dilihat dari Oke, mohon maaf, saya lanjutkan lagi. Dan since Akra ini jebol dari 1435 ya, maka sudah valid dia ada lower low dan bahkan dia juga ada continuation. Kira-kira seperti ini. Nah, ini jadinya bearish flag ya, atau apapun itu, yang jelas dia masih membentuk continuation. Nah, terus sekarang Akra gimana mas kira-kira ya? Saya rasa dia juga bakal ada pantulan, jadi jangan buru-buru untuk cut loss juga ya, karena ini dia masih ada pantulan, ada support cukup kuat di 1345. Nih, harusnya sih bakal merespon di sana. Nah, kalau misalkan kita lihat ke bigger view-nya,
si Akra ini juga dia masih saham uptrend. Jadi sebenarnya masih dalam toleransi ya, kecuali teman-teman main di saham downtrend itu baru dosa lah kalau nggak cut loss. Tapi kalau di saham uptrend sebenarnya mau averaging down juga nggak masalah. Nah kalau kita perhatikan dari uptrend channelnya, di mana dia ada swing high, swing low dan lain sebagainya, dan sekarang saya rasa memang jatahnya si Akra ini baru mau swing low seperti itu. Jadi ya dia dekat dengan atasnya ya. Tuh. Untuk area yang cukup kuat ya perhatikan di sini sih harusnya sekitar 1150 tuh. Tapi kalau terlalu dalam ya lebih baik batasi resiko dulu. Yang jelas support terdekat Akra di 1360 sampai 1350. Harusnya sih kalau menurut saya bakal ada pantulan di sana ya, tapi pantulannya ya bukan untuk naik lagi. Biasanya ya perlu konfirmasi kalau untuk naik lagi. Tapi saya rasa bakal ada dead cat bounce untuk turun lebih dalam kalau menurut saya. Seperti itu. Nah, juga kelihatan kalau dia sudah patah ya uptrendnya. Di sini juga bisa kita lihat seller sudah mulai mendominasi. Volume buangannya besar-besar ya. Sebelumnya kan beli terus tuh. Cuman selama masih uptrend nggak masalah. Yang penting sesuaikan dengan average masing-masing aja. Nah, kalau kita tarik pakai Fibonacci, ya ini pas support juga besok 1380. Dan ada kuatnya masih di 1200-an seperti itu. Jadi ya, batasi resiko juga sama. Kita lihat dalamnya TA jelek atau price action jelek. Auto dalamnya juga kurang bagus untuk si Akra ini. Dan ya, saya pengen lihat divergennya. Dan ternyata sudah mulai muncul ada sebuah bearish divergen ya, di mana harga ke atas, indikator ke bawah. Jadi memang sudah tidak didukung oleh market. Terus sekarang kira-kira gimana mas? Ya perhatikan 1350 dulu. Kalau ada pantulan, manfaatkan untuk exit pelan-pelan. Itu kalau menurut saya. Yang jelas keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Yang penting jangan lupa batasi resiko aja. Itu untuk Akra. Lanjut ya Elsa sektoral aja sih. Kita coba cek energi kemarin sudah kita bahas. Minyak memang baru sell off. Komoditi tinggal nikel doang ini yang bertahan ini. Saya pengen coba cek si Harum bagus. ADMR ada view bagus juga. Saratoga juga bagus. Bukalapak masih oke. Kita bahas apa nih yang dibeli asing nih? Saya pengen bahas Harum aja deh. Lama gak saya bahas soalnya Harum ini ya. Mumpung hari ini muncul di net foreign buy, kita bahas Harum yang hari ini berhasil naik 4,08% dengan candle yang tidak terlalu solid, tapi volumenya sudah cukup bagus. Harum ini juga salah satu proxy nikel ya, dia ada batu bara, ada nikel, tapi kalau kita lihat chartnya, itu lebih relevan ke nikel kalau menurut saya ya, dibandingkan batu baranya, dia lebih relevan ke nikel kalau menurut saya, chart yang ini. Tuh. Nah, agak PR-nya dari Harum ini adalah, mereka kalau mau jalan harus jalannya bareng. Alias nikelnya jalan, batu baranya jalan, dia bakal paling kencang. Tapi kalau yang saya perhatikan, kalau misalkan batu bara jalan, nikel koreksi, ya dia 50-50. Tapi kalau nikelnya jalan, batu bara koreksi, sebaliknya juga, dia juga bakal tahan-tahan dulu. Nah kemarin kalau kita lihat nikel itu kan sudah jalan kuat ya, Antam, Inco. Tapi kalau kita lihat batu bara itu kan baru kena sell off, makanya Harum ini agak lag. Tapi satu hal yang kita lihat saat ini sudah mulai bagus kalau menurut saya, dimana koreksinya volumenya mulai kecil dan di sini mulai build up volume pembalikan arah sudah mulai mengarah ke atas lagi seperti itu. Terakhir Harum bottom di 1335, lalu setelah itu dia naik sampai 2050 dan turun lagi sampai 1500. Nah, area 1500 juga area cukup kuat. Waktu itu saya rasa juga saya bahas di sini 1 November ya Harum. Ini volumenya ARB-nya volume besar, cuman ketika kita cek intraday-nya volumenya banyak di akhir. Jadi ya volume crossingan lah dan kelihatan lebih ke akumulasi. Nah, saat ini Harum arahnya sudah ke atas, saya rasa dilihat dari dia sudah berhasil breakout juga dari high-nya sampai sini. Kalau pakai shadow belum breakout, tapi kalau kita pakai yang paling banyak kena, saya rasa sudah break. Dan saya lebih suka yang ini karena kalau menurut saya garis itu ya dimana dia direspon gitu, bukan mutlak harus pakai shadow atau pakai lainnya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan view-view ini. Nah kalau saya lihat sih Harum menurut saya sudah breakout ya, cuman dia belum ada konfirmasi aja karena dia sudah breakout downtrend, sudah ada higher low tapi belum ada higher high
seperti itu. Maka dari itu PR dari Harum adalah higher high, yaitu dia harus breakout 1700. Kalau sampai berhasil break 1700, Harum bakal bagus karena dia akan membentuk sebuah higher high dan memulai fase uptrend kecilnya. Untuk resisten kita bisa gunakan area ini. Yang pertama pas ya 1695 1700 tuh Hibu 382, lalu 1755, 1820, 1920 dan terakhir 2050. Kalau sampai breaking 2050 baru bakal cakep banget, target ke 2300 sampai 2485 pas ke swing high-nya seperti itu. Nah, untuk support saat ini saya rasa masih di 1600, jadi ya jangan FOMO juga. Dan untuk saat ini ketika konten yang dibuat ya, selama tidak jebol 1560 Harum masih oke harusnya. Tapi kalau dia jebol 1560 besar potensinya dia uji 1500 lagi. Kenapa? Karena 1560 ini kan low ya. Artinya kalau dia jebol 1560 dia bakal membentuk downtrend lagi. Same high, lower low. Nah, target support selanjutnya di 1500. Tapi selama dia nggak jebol 1560, Harum ini 1560-nya adalah higher low. Maka dari itu bisa digunakan buat stop loss juga kalau di dalam plan seperti itu. Tuh support di sekitar 1620 sampai 1600. Yang penting sama, batasi resiko juga. Dilihat dalamnya, ujuk-ujuk. Terjadi akumulasi yang sangat besar hari ini dari si Harum ini ya. BK-nya beli gede banget dibandingkan dengan seller-sellernya yang mini-mini. Dan ya, cukup menarik. Tinggal tunggu konfirmasi aja ketika Harum breakout 1700. Itu untuk Harum, yang penting batasi resiko aja. Kita coba cek ke yang ke yang merah-merah dulu ya. Saya pengen coba cek dari, kita cari yang spreadnya lebar. PNLF kita bahas lagi deh. Semoga tidak ada yang nyangkut ya teman-teman. Kalau misalkan ditanya PNLF kok turun terus mas, ya dia kemarin juga udah naik terus. Makanya wajar ya. Oke, hari ini PNLF ARB lagi 6,83% dengan candle yang sangat solid dan volume yang besar dan membesar lagi. Terakhir PNLF ini saham fenomenal, dia naik ya dari bottomnya Rp164 sampai kemarin di area 775. Pas itu di area all time target Fibonacci-nya. Ini view dulu, udah lama saya bahas ya. Target kenaikannya memang di sekitar situ. Dan ketika kena 760 akhirnya PNLF koreksi seperti itu. Nah, sudah saya wanti juga ini termasuk fase markup karena naik tidak disertai dengan akumulasi. Dan ya, ketika kena target suatu yang wajar kalau dia ada yang merealisasikan profit seperti itu. Nah, untuk saat ini PNLF area terdekat untuk area kuatnya di sini ya, itu sekitar 450 sampai 430. Baru next ada di 420. Harusnya selama tidak jebol, oke, masih ada toleransi. Tapi kalau sampai jebol semua ya gak tahu juga dia bakal turun kemana seperti itu. Nah, another view, kalau kita tarik pada bigger view-nya PNLF ini ya, kita buat sebuah uptrend channel. Uptrend lainnya, major trendnya memang masih agak jauh. Dan kalau kita lihat juga secondary uptrendnya sudah patah. Jadi ya memang kurang enak view-nya saat ini. Kita bisa tarik Fibo dari yang sudah patah, di mana itu 188 sampai puncaknya kemarin ada di ini 188 sampai high-nya ada di 776 atau 775 ya, sekitar sini. Dan ini adalah beberapa support dari PNLF 450, 380 baru 320 support saat ini seperti itu. Yang perlu diperhatikan lain juga PNLF cukup menarik karena dia belum ada bearish divergence ya. Indikator masih ke atas, harga juga ke atas, artinya masih convergent. Apalagi kalau kita lihat ini sudah di bawah peak-nya atau di bawah low-nya ya, MACD, yang artinya apa? Kalau PNLF tidak jebol 330 lalu dia ada rebound, ada potensi hidden bullish akan terbentuk. Artinya apa? Tren akan berlanjut. Seperti itu. Jadi cukup menarik, tinggal tentukan area entry-nya aja. Untuk sekarang support masih di sini, area kuatnya 450, 436, 420 baru 380. Tuh, dan amannya sih lebih baik jangan spekulatif buy. Tunggu konsol ke samping, nah itu baru bakal menarik. Dilihat dalamnya, ini ya, sudah mulai terjadi distribusi. Ketika tarikan pertama disertai akumulasi, sideways nggak ada akumulasinya, ditarik juga nggak ada akumulasinya, dan sekarang sudah ada yang merealisasikan profit.
itu. Cuman kalau menurut saya tetap ikutin TA-nya aja. TA itu sudah mencerminkan segalanya. Jadi yang penting sama, tinggal batasi resiko dan gunakan area-area tadi. Itu untuk PNLF. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. MPPA akhirnya hari ini breakout. Nah, saya pengen bahas mungkin satu farmasi aja ya. Aduh, KF nggak masuk. Ini yang masuk malah si IRA ini. Boleh deh kita bahas IRA aja. Ini kalau menurut saya ya, saham-saham farmasi, healthcare itu masih saham-saham yang diharapkan karena mereka masih punya banyak hutang di atas, alias gap-gapnya masih banyak. Cuman apakah gap akan selalu ditutup ya belum pasti juga ya. Atau kalau misalkan ditutup juga nggak tahu juga tahunnya kapan kan. Kayak ITMG berapa tahun coba gap yang nggak ketutup, baru ketutup tahun ini, seperti itu. Oke, kita bahas IRA. Hari ini IRA naik, dia naik 9,24% dengan candle yang tidak terlalu solid. Ya masih bagus sih, bodinya masih banyak ya. Dengan volume yang sangat besar, ini yang saya sukai. Volumenya gede banget, artinya cakep ini untuk IRA hari ini. Terakhir IRA bottom di 1000, ini beberapa kali ya mencoba untuk dicek bottomnya. Cuman nggak bottom-bottom dan sekarang dia sudah terlihat ada pantulan kuat di 1000. Walaupun kalau kita lihat all time low-nya bahkan sampai ke 300 rupiah. Dan setelah itu area kuatnya di sini. Tuh. Nah, dia rebound di 1000 lalu naik dan saat ini IRA sudah membentuk yang namanya higher low dan higher high. Di mana ini higher low, ketika dia break dia sudah membentuk sebuah higher high. Artinya saat ini IRA sudah membentuk sebuah uptrend kecil fase pertama. Nah, kenapa kok ada rejectnya? Karena memang dia kena swing high, jadi ada potensi besok bisa swing low dulu. Yang mana selain itu ini juga area resisten, jadi ya suatu yang wajar kalau ada retracement dulu. Nah, PR sekarang adalah mengecek kira-kira IRA ini bisa naik sampai mana kalau kita bahas. Nah, yang pertama kita bisa tarik dari sini, di mana dia sudah berhasil breakout. Oh, cukup menarik ternyata. Dia breakout major up downtrendnya ya. Ini kan tren terluarnya dia atau major downtrendnya. Dia sudah berhasil breakout. Lalu setelah itu di sini juga breakout lagi sepertinya. Yang sini malah belum nih. Tapi kalau misalkan yang di sini dia sudah terlihat breakout. Nah, ini juga udah. Kayak amannya kita tarik dari yang terdekat dulu aja, nggak perlu dari pucuk ya. Kita bisa tarik Fibonacci 2200 sampai low-nya kemarin di 1005. Dan ini adalah beberapa resisten dari si IRA. Nah, besok dia bakal uji resist kuat 1355 ini. Harapan saya sih dia konsol ke samping aja ya. Siapa tahu IRA mau bikin penan atau dia mau bikin flag, itu bakal menarik. Perhatikan di konsolnya saat ini karena volumenya nggak bisa bohong. Tapi kalau memang dia nanti swing low lalu breakdown patah ya berarti dia mau bikin higher low pada structure lebih besar. Untuk jangka panjang lebih bagus yang skenario 2, which is dia turun dulu. Bikin higher low baru nanti dia reversal dengan structure yang lebih besar seperti itu. Cuman dia untuk sekarang belum kelihatan, masih dominan buyernya seperti itu. Dilihat divergennya juga dia udah divergen akut dari lama dan sekarang sudah volume yang menarik. Tinggal ya tunggu konfirmasi aja dan jangan lupa batasi resiko. Kita lihat dalamnya malah terjadi distribusi yang sangat besar hari ini dari si IRA. Cuman saya lebih ke price actionnya aja dan ya tinggal cari setup entry kalau menurut saya. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Oke, ini untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.